Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Atma Jaya Motor di seluruh Nusantara dan belahan dunia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Ini penting, jangan pernah ditinggalkan itu saat sempat-sempatnya. Nah gitu ya. Ini saya mau review edukasi, tapi sebelumnya saya ingatkan, sebelum nonton ini yang belum sholat dulu. Ini gampang, barang rosokan nih ya. Nah ini banyak yang kok request saya tentang ODC. Nah, saya kan pernah bikin baru satu kali jenis, yaitu ODC RB1. Nah sekarang ini saya mau bikin lagi review ODC RA6. Saya belum pernah bikin review ODC RA6 ini. Dan juga teman-teman banyak yang nggak tahu tentang ODC RA6 ini. Sebetulnya ada beberapa tipe. Jadi ini ODC RA6. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, banyak yang kritik yang mungkin ya, Mas Ongki kalau bisa disebutkan berapa horsepowernya, dan saya disuruh lihat-lihat semacam referensi. Jadi gini teman-teman, saya ini kan review mobil bekas. Kadang-kadang apa yang ada di referensi, mohon maaf, misal Wikipedia itu kadang berapa HP. Lah itu kan mobil baru. Nah, mobil yang sudah sekian tahun dipakai itu tentu berbeda hasilnya. Jadi misal tak kasih contoh, misal spin diesel dengan Isuzu Panther 97 misal ya, sama-sama gitu. Itu atau Isuzu Panther misalnya, itu kan horsepowernya sudah berbeda. Kalau lihat dari buku kan mungkin tinggi mana, teman-teman pasti tahu ya. Tapi kenyataan di lapangan kan berbeda. Jadi misal, itu tak kasih misal. Jadi tenaga mesin itu dari baru dengan sekian tahun dipakai itu pasti ada perbedaan, dan di lapangan kita tanjakan, turunan, jalan datar itu karakter mesin itu berbeda-beda. Saya menjelaskan berdasarkan apa yang saya tahu dan saya rasakan, karena setiap saya jelaskan pasti saya pernah punya mobil tersebut. Nek pernah punya kan enak ya. Jadi teman-teman kan, oh tahu gak jare, jadi aku gak tembung jare, tembung wis tahu tuku, wis tahu duwe. Nah gitu ya. RDC RA6 ini sedikit sejarah, mobil ini adalah mulai tahun 99, 2000, tapi modelnya nggak begini. Ini jadi ini sudah betulnya ini ODC Gen 2. Banyak ya teman-teman juga nggak tahu ada ODC Gen 1. Jadi rodok nyempluk gini nih ODC Gen 1. Ini Gen 2. Mohon maaf batuk teman-teman. Tahun 2000 itu sudah banyak yang model gini. Terus sampai 2003 mobil ini produksinya. 2004 sudah RB1. Nah, ini ada yang menarik karena mobil ini absolut Japan. Jadi tipenya absolut, dan insya Allah ini CBU Japan. Dari samping teman-teman, nah mobil ini bongsor. Jadi sasis mobil ini kurang lebihnya seperti Accord VTI. Nah, dia panjang, mobil ini panjang teman-teman. Mobil ini panjangnya insya Allah lebih panjang daripada Toyota Kijang Innova. Tapi panjangnya paling sekilan gini ya. Nah, pelek ini bawaan. Ini tahun mobil saya tahun 2003, tipenya absolut. Tahun 2003 tipenya absolut ya. Jadi gini teman-teman, kalau absolut ini peleknya ini bawaan, ini seperti ini. Jadi ini ori. Depan belakang disc brake yang memang yang Australian itu juga disc brake juga. Insya Allah disc brake kalau saya nggak salah. Nah, begitu ya dari samping. Nah, yang membedakan sebetulnya yang paling kentara gini, jadi gampang-gampangan ilmu bodoh-bodohan itu sunroof. Sunroof itu pasti Japan, insya Allah begitu ya, gaya gampang-gampangan. Nah, jadi di atasnya ada sunroof, nah itu bisa dada-dada. Mohon maaf teman-teman, ini saya mereview ini dalam kondisi hujan, sekarang akhir Januari. Ini dalam kondisi hujan gerimis, saya menyempat-sempatkan ini. Mudah-mudahan nanti hasil videonya nggak jelek, nggak kena air. Karena kalau tidak sempatkan nanti wis keburu gak iso, wis udan terus mobil diambil orang. Jadi yang mau open inden silahkan. Nah, ini dari bentuk dari belakang, jadi sama sebetulnya Australia sama ini sama, hampir sama. Saya katakan hampir sama. Ini ada bencal gini, tak biarkan dulu. Saya belum sempat benar-benar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya tampilannya. Nah, ini mobil ini panjang dan suspensinya luar biasa. Ayo kita sekarang bahas ke interior, karena nanti durasinya kepanjangan. Nah, versi Japan ini dia ini piano black, door trim
Ini ada yang begini, ada yang kulit. Ini kebetulan yang bludru. Saya asik suka yang bludru ini. Ini cara kita melihat mobil seperti ini, buka dulu interiornya. Interiornya api, gas wes. Nanti ini loh, joknya seperti ini. Jok itu gampang. Sopir, sampean lihat jok sopir. Nah, itu saya apik, berarti belakangnya pasti lebih bagus daripada yang jok sopir. Nah, terus kemudian ini mobil ini dia yang versi Captain Seat. Nah, ini agak langka teman-teman. Banyak yang tengah ini gandeng. Jadi ini yang versi Captain Seat. Tak tunjuk aku tak masuk ya dari kanan ya. Nah, ini versi Captain Seat. Iki teman-teman, ceritanya sampean. Iki gampang cuklek, gampang protol. Nah ini masih sebagus ini celek. Begitu juga yang depan itu juga ada meja lipat seperti itu. Ini handrest ini bisa adjustable. Jadi dia bisa ngikuti berapa derajat yang kita inginkan. Oke ya teman-teman, good. Nah, atas ini, nah ini AC-nya dia per kepala sampai belakang. Ini bahasa kerennya ducting ya teman-teman. Kalau mobil, jadi teman-teman kalau lihat ODC yang pertama itu langsung dinyalakan mesin, dilihat interiornya. Nah interior api, insya Allah mobil api. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi dia AC-nya dual zone, jadi depan itu dia zone sendiri, yang tengah ini zone sendiri. Nah, terus sekarang bahas ke arah bagasi. Ini yang versi Australia itu interiornya krem dan joknya itu krem juga ya. Joknya krem. Nah ini belakangnya jok ini, jadi mobil ini 7 seater. Jangan, mohon maaf, jangan disamakan 7 seaternya ini dengan Xenia. Ini 7 seaternya orang dewasa, jadi yang belakang pun sangat nyaman untuk orang dewasa. Depan oke ya. Ini bisa dilipat dan bisa rata bangku. Cara pelipatannya, nah ini ya. Nah dilipat gini. Dilipatnya dibalik ini. Nah oke. Ya toh, dia rata bangku. Dan ban serepnya pasti kecil. Kok apa? Jenenge itu temporary ya loh dalamnya teman-teman. Kalau teman-teman dapat mobil interiornya masih seperti ini, nah ini bahasa orang Malang ciami. Belakang dicek teman-teman, silen ini dicek, jangan pernah sampai ada yang nabrak. Karena apa? Kalau bekas nabrak biasanya kan kaca ini tidak akan dibelikan yang orisinil kalau bekas nabrak. Kalau tabrak belakang ya, kaca ODC yang belakang ini jauh lebih mahal daripada kaca depan. Kaca depan tuh kalau pecah insya Allah nggak sampai 3 juta saat ganti nih. Kalau beli di tempat saya sini, kurang lebihnya ya. Kaca belakang ini nggak boleh 5 juta, pasti di atasnya kalau originalnya. Nggak tahu kenapa kok kaca belakang lebih mahal. Saya soalnya pernah dulu dikirim orang malam-malam, belakang kena, ada bekasnya kena, kacanya diganti kaca obongan nih, orang sini ngomong kaca yang dibakar itu saya nggak tahu. Nah itu tak tanyakan yang originalnya segitu. Oke ya. Lampu belakang insya Allah sama. Jadi ada yang versi dalamnya krem yang Australian. Tapi gaya patokan gampang, sunroof tadi ya, gaya patokan sing gampang. Tapi teman-teman kalau cari yang Captain seperti ini, yang interior seperti ini, ya saya ndak apa, tapi insya Allah sulit. Kita cari dengan mobil kondisi seperti ini. Pelek-pelek ori, ban insya Allah semuanya dalam kondisi sangat layak, hampir baru. Saya ndak ngomong baru, tapi hampir baru. Nah, saya tadi lupa mengatakan jok depan itu elektrik. Nah, yang versi Japan ini jok depan tak buka nokap mesin nih mas, tak tutup PC soalnya hujan ini. Jadi jok yang depan kanan itu elektrik. Kalau masalah emblem absolut, nah itu banyak teman-teman ini kan absolut. Jangan pernah tertipu oleh modifikasi emblem. Sangat banyak orang tertipu masalah emblem. Jadi montore apa ditulis ini ngono ya. Kijang SX, LSX ditulis LGX. Kijang standar ditulis LGX. Nah, kayak gitu. Banyak orang tertipu masalah emblem. Sekarang dalamnya. Nah, ini wongnya saking gemati nih. Mobil ini kan aneh peredamnya panas lagi. Ditumpuk-tumpuk ini ben gak panas paling. Nah, ini harusnya dilem ini, bisa ini. Oh, kita tekan ini. Tek. Nah. Jadi kalau mobil dalamnya depan nggak pernah nabrak, bawah ini nggak pernah nabrak. Di sini ada kode bodi ini. Jadi RA6 tipe absolut S3 N342 iki mbah apa tulisannya ya. Pokoknya iki ya RA6 absolut. Iki iso ditukokno iso,
tapi jarang orang sampai ngupdate kayak gitu. Sing pasti emblem absolut itu banyak orang belikan tidak absolut ditempeli emblem absolut. Kalau mesin insya Allah sama, mesin ini sama dengan yang digunakan Akot. Jadi dia F23. Jadi dia sama dengan Akot tahun 99 sampai 2003. Jadi, bukan Akot yang CM5 loh ya, Akot yang VTI. Jadi Akot yang 99 sampai 2003. Jadi mesinnya sama. 99 sampai 2003 Akot ini mesinnya. Jadi ini mesin 2300 cc VTEC. Mesin ini sangat bandel dan juga nggak mogokan teman-teman. Gampang mobil ini. Perawatannya juga mudah. Ini power steering dia masih pakai pompa. Steering enak. Cuma ada kekurangan di seal power steering ini. Banyak kasus mobil ini seal powernya ngembes, tapi juga tidak masalah. Itu kan tetap salah satu cacat produk, tapi tetap itu masih bagus. Dan mobil ini sudah ABS remnya, jadi sudah ABS. Ada juga yang bermesin 3000 cc V6, cuma mobilnya kurang familiar. Jadi ada yang 3000 cc V6 itu sama dengan mesinnya Honda Ellison yang 30, sama dengan juga Akot yang LEV. Kalau Akot yang V6 itu dia ada sunroof. Saya beberapa kali punya, 3 atau 4 kali saya punya Akot LEV namanya, Akot V6. Kalau ini saya juga pernah punya Odyssey yang V6. Tapi pakai mesin ini sudah lebih dari cukup tenaganya. Dan mesin ini masih teman-teman tanya irit, saya bilang irit ya, bilang enggak ya enggak. Mobil ini bensinnya hanya 1:9. Tapi saya pikir, monggo Pak. Jadi mobil ini BBM-nya hanya 1:9 maksimal 10. Tapi jangan disepelekan. 1:9 menurut saya kok irit iya, karena kan mobilnya sebesar ini ya, seperti Kijang Innova itu loh. Itu kan juga segitu. Tapi juga enak karena mobilnya panjang. Jadi kita ngomong irit harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Kalau mobil kecil hanya muat 4 orang, 1:9 itu boros teman-teman. Tapi mobil ini kan mobil besar, 1:9 atau 10. Terus untuk maticnya, nah sini dia masih pakai matic ini konvensional. Itu juga harus dicek. Jadi sunduk maticnya ini, nah dijabut. Ini kan dilihat jangan sampai ada yang bercak-bercak hitam. Kelihatan kamera ya. Kalau ada bercak-bercak hitam berarti kampasnya ono sing rodok gosong. Terus diambu. Nah, diambu ku dicium. Aromane, kalau aromane sambal balado berarti jagung bakar, berarti kampasnya kobong. Nah, ini sebelum kita mencoba. Tapi apa yang saya katakan teknik mencium-cium tadi itu tetap harus kita test drive. Dan permasalahan yang paling banyak di Matic itu adalah di sini. Selenoid, kadang dia kedip gitu. Nah, ini hati-hati teman-teman. Mobilnya sebetulnya hanya kedip-kedip, itu nggak mau pindah, itu hanya selenoidnya. Tapi sama dibilangin harus overhaul. Jadi nanti overhaul itu kan kurang lebih kan ganti kampas total itu kan kurang lebih sekitar 10 jutaan kurang lebihnya biaya nih. Nah, jadi hanya selenoidnya. Kalau kita ganti selenoid kan mungkin hanya sekitar 1 sampai 2,5 lah antara itu. Nah, kadang ada trouble di situ karena kita nggak pernah kuras Matic, nggak pernah flashing, itu buntu. Itu dibilangin harus. Soalnya saya pengalaman berapa bulan kemarin saya beli mobil Maticnya kedip gitu, dijual murah sama pemiliknya. Tak tanya, katanya ini habis. Ini saya di sana dibilangin harus turun sekian. Ternyata tak ganti itu nih tak waras. Wong tak scan muncul kok. Kadang-kadang nggak di-scan kadang nggak muncul, tapi saya spekulasi beli itu ternyata waras. Oh enggak. Saya sinyalir ulinya nggak gosong. Nah, itu jadi ini hati-hati ya teman-teman yang sudah punya. Ternyata Maticnya kedip itu jangan kesusu overhaul dulu. Nanti kalau saman sudah terlanjur overhaul kan biayanya cukup banyak. Nah, terus mesin ini nggak saya hidupkan, tapi kalau dihidupkan gini caranya ya. Rodok kuno gak mas kameraman ya. Jadi dihidupkan mesin ini, kalau ini pengalamannya, saya nggak bisa membuktikan itu secara teknik, tapi ini pengalaman. Kalau dia dihidupkan ada bunyi beberapa kali, dan sering kali saya lihat Honda itu ada bunyi gini, bunyinya NGUUK, nguk ya, nguk, ada bunyi gitu. Itu kasusnya pernah putus temeng bele, kelepe bengkok, mungkin bengkok 3, bengkok 4, dibelikan second, ataupun di skor-skornya pokok dijangkep nih, itu bunyi gitu, tenaganya dia turun. Jadi saya pernah pengalaman begitu. Kalau ternyata kasusnya begitu. Jadi itu tak ganti klep total waras.
Tapi agak banyak memang biayanya. Jadi teman-teman kalau lihat di rumah ini enak suara nguk 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 enggak. Iya, untuk radiator aman, mobil ini jarang overheat. Tapi saran saya, nah ini mobil saya ini kok bagus banget. Saya kok ya tak lem dewi. Saya bagus banget tentang radiator ini masih. Ini anyar apa gawan ya? Insya Allah gawan nih. Biasanya saya lihat itu pasti yang atas sudah diganti, tangki atasnya ini pasti sudah diganti sama kuningan. Tapi nggak masalah teman-teman, jika lihat sudah ganti kuningan nggak masalah, itu malah enak. Nanti kalau sudah diganti besi atasnya ini itu gampang kalau buntu disogok nih. Jadi kalau mobil seperti ini kipasnya nyala, ulinya ada. Kalau teman-teman punya akot atau overheat, jangan kesusu diturunkan silinder kope, disogokne radiatore. Insya Allah waras apa diganti termostate. Gitu ya teman-teman. Pokoknya sama cek gini kipasnya, dan saya pernah jumpa orang overheat itu gara-gara kipasnya kabelnya kewalik. Jadi kipas ini kabelnya itu pernah nyambungnya kewalik. Jadi dia malah nyebuli ke atas. Jadi angin itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Jadi dia nyedot bukan nyebul ya. Nah ini sedikit cerita saja. Jadi overall mesin ini gampang, sama dengan akot, sama dengan kalau CRV tidak sama. Ini sama dengan akot dan sama ODC, sama Ellison. Ellison ada yang mesin ini. Sorry Ellison nggak ada yang mesin ini. Ellison belum keluar tahun ini. Ellison itu mesinnya RB1 24 mesinnya. Mohon maaf saya ralat. Ellison di mesin RB1. Ini sama dengan akot, dan yang Ellison itu sama dengan yang mesin akotnya LEV yang 3000 cc itu. Jadi kalau cari ODC, bagaimana masuk cari yang 3000 cc atau yang 2400? 2300. Kalau saya suka cari yang ini karena mesin ini sudah cukup mumpuni. Saya nggak tahu berapa HP, nggak penting itu, tapi motorku wis enak, wis luwincah. Sampai pelayon goda-godakan karo Innova gak kalah. Tetap nguber mobil ini. Nah, nanti tak cerita nih bagaimana cara supaya mobil ini tetap irit. Nah, karena mobil ini bisa wirit. Bisa irit. 1 liter 10 km bisa. Nanti cerita nih. Ayo kita sekarang tes deh. Teman, kita mau menyalakan mesin. Kuncinya ODC itu hanya begini ya. Jadi gini. Ini jarang yang masih ada. Rata-rata sudah diganti kunci yang variasi. Oke ya, understand? Kontak on. Pastikan mati semua. Lah, teman-teman kalau dapat ODC, cek engine-nya sudah mati tuh biasanya masih ada yang hidup nanti. Jikalau nanti kita jalan 2 kilo, speedometer yang tengah ini tidak nyala, speedometer kilometer per H, kmh-nya ini tidak nyala, itu dia berarti speed sensornya itu akan rusak. Itu juga rawan speed sensor yang di bak transmisi itu kan giginya cuma plastik, itu banyak yang rusak. Tapi itu murah, itu hanya sekitar kurang lebihnya 475 harganya. Nah, tapi saat murah-murahnya kan kalau bisa kita beli itu sudah tahu apa yang akan kita ganti. Ini masih sebagus ini teman-teman. Nah, meja ini gampang cuklek biasanya. Kenapa gampang cuklek? Kasusnya itu begini. Tinjak anak kecil. Nah, sunroof bukanya dari sini. Nah, ya, understand ya. Oh, sunroof. Nah, oke, kita tutup aja karena hujan. Nah, sekarang hujan. Speedometer ada tulisan absolut dan warna merah. Nah, ini absolut warna merah. Oke ya. Setir dia piano black sesuai gambarnya, sesuai motif ini sampingnya ini. Dan dia airbagnya ada 2. Nah, oke, ini ada 2 loh. Airbagnya depan, kanan, kiri. Secara overall is oke. Ini lampu kabinnya di sini. AC-nya dual zone dari depan sama belakang, ini juga dia zone sendiri ya, itu ya. Zone sendiri, oke. Handrem di bawah, jangan lupa handremnya di bawah. Oke, sekarang kita gas. Iki anak tulisannya absolut teman-teman. Wah, apik iki. Nah, enak gitu pegangnya. Maticnya anak tangga. Jadi dia PRND 2. Kalau di kanan ini jadi Tiptronic. Jadi dia Matic Tiptronic 4 speed. Jadi dia Matic Tiptronic, bisa manual. Oke ya, understand? Sekarang kita taruh di R. Dek. Nah, aman. Biasanya jedak gitu. Ini masih dek, berarti kan aman. Iki ke N, terus D. Oh, langsung maju. Nah, D, langsung maju. Oke. Kita coba jalan. Kalau wiper intermittent pasti ini karena mobil ini mobil besar.
kipasnya kayak bis, jadi dia di samping kanan kiri, ngek gitu ya, kanan kiri. Begitu teman-teman, kita coba. Kakinya lembut. Kalau teman-teman nggak mau beli mobil yang kejeglong nggak bunyi jedak, ya ini produknya Honda, adalah mobil Jepang yang kejeglong nggak bunyi jedak. Jadi kalau saman tuku baru Jazz RS yang baru tuh kejeglong ini bunyi dak gitu. Ini enggak, ini dep. Jadi bukan dek ya. Kalau kemarin saya bikin reviewnya Hyundai i20 itu kejeglong ini dek. Ini dep. Berarti DEEBB. Dep, kejeglong bunyi gitu, dep. Nah, kita nyoba rasa metiknya. Satu kedua dia akan terasa ngel. Agak kasar. 2 ke 3 oke, halus. 3 ke 4 juga oke. Nah, jadi mobilnya sangat gini. Cara menghemat BBM mobil ini, jangan berkendara di atas 2000-3000 lah. Jadi ketika kaki Anda disetel ke sekitar 2500 kayak gitu, pakai RPM segitu aja, itu insya Allah nanti enak. Istilahnya nggak boros di BBM. Ya ini sebetulnya juga nggak boros karena kan mobil ini besar ya. Jadi kita ngomongnya kan tapi untuk daily kalau Anda sendiri kan ben gak keborosen, saman pakai itu, pakai RPM di bawah 3000. Saman RPM di bawah 3000, 2500 itu wis motor wis melayu nih, wis gak karo-karuan, wis banter wisan. Untuk radius putar cukup baik. Kelasnya mobil sepanjang ini radius putarnya cukup baik, makser gitu. Sama Carnival jauh. Carnival kan radius putarnya sing jelek. Ini radius putarnya Alphard itu juga mobil panjang juga enak. Nah, terus ini kilometernya 157.000 kilo, berarti masih sangat rendah. Ini 2003 ke sekarang 2021, berarti mobil ini sudah sekitar 17 tahun, 18 tahun baru jalan 157.000, itu sangat rendah. Kaki-kakinya enak, tidak ada suara yang masuk dan sangat senyap. Mobil ini head to headnya mungkin perbandingannya dengan Toyota Noah, Nissan Serena, terus Toyota Previa. Nah, itu mungkin perbandingannya dengan itu, tapi saya suka pakai ini. Nah, teman-teman, saya di beberapa episode yang lalu kan saya bikin review edukasi RB1 karena memang saya pengguna RB1 dulunya. Nah, ini sekarang mobil saya kan ini tak jelek-jelek ini untuk kerja itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke TKP, ke tempat kita tadi. Tuh lihat tuh, enak tuh mobilnya. Ting tong kalau mundur. Teman-teman ya, ini biasanya banyak SRS ini rata-rata nyala. SRS itu airbag ini. Jadi nyalanya bukan karena dia nabrak, tapi karena kadaluarsa. Kalau mobil CBU itu yang mobil build up rata-rata kalau airbag ini kadaluarsa dia akan nyala. Tapi itu jangan khawatir dan jangan pernah ada cita-cita mencoba airbag, karena itu fatal nanti. Mas paham maksud saya ya? Ayo kita turun. Kesimpulannya apa teman-teman dari yang saya sampaikan tadi? Ini adalah mobil tua yang tidak tua-tuaan, jadi tetap kelihatan anak muda. Mobil ini sudah usianya sudah 17-18 tahun, tapi masih kelihatan muda dan tidak kalah. Cocok nggak? Rekomendasi nggak Mas Ongki untuk harian? Saya sangat rekomendasi untuk harian karena saya pernah pakai. Walaupun tidak yang ini, saya pernah punya RB1 tak pakai cukup lama. Itu nyaman, nyaman. Juga saya tidak merasakan boros karena BBM segitu saya pikir cukup irit. Karena daripada saya bawa riwa-riwi, bawa Innova, saya merasakan bensinnya malah kok borosan. Ya imbang sih, cuma kok enak ini gitu loh. Saya ya imbang, mudah-mudahan Innova. Terus anak saya itu suka karena yang belakang itu bisa lapang. Jadi kalau punya anak kecil di lapang, terus juga bisa gaya bro. Ada sunroof. Nah, sunroof itu sesuatu banget ya, sunroof absolut Jepang ini. Terus ngomong safety ya biasa saja, tahun segitu untuk safety. Kalau mobil ini safety-nya pasti. Untuk fitur elektroniknya ya loh, tapi kalau safety secara bodi pasti. Mobil ini tebel, jadi kalau lihat audisi nggak perlu diketok gini, karena mobil ini tebel, asli tebel. Dari Jepang sana sudah tebel dia. Terus kemudian dengan kompetitornya, dengan Toyota Noah, Previa, Nissan Serena, mobil yang mengotak-ngotak itu, saya tetap suka ini.
karena sama-sama mobil besar, ini yang paling fun to drive. Nah itu penting, Honda itu fun to drive. Kelemahannya apa? Mobil ini lipsnya ini kan bumper ini ada lipsnya, ini rendah. Kalau di tempat saya kadang-kadang nyanggrok kalau saya pakai ke mall, ke jalan yang turun. Jadi di mall sing jalannya mudun terus nekuk. Nah itu kan jojrok gini, ini kadang nyanggrok grek gitu yang bawah, yang depan sini loh. Nah itu ya. Terus tadi saya lupa jelaskan kalau yang absolut dia fog lampnya bulat ini teman-teman ya, dia fog lamp bulat. Kalau yang lama yang versi Australia fog lampnya kotak rodok miring. Ini bulat. Nah saya lupa tadi jelaskan. Terus jadi dari sama-sama kompetitornya, untuk daily saya pakai ini karena kalau jiwa kita masih muda ya, jiwa muda itu tidak harus usia. Saman sekarang umur 55, mohon maaf bapak-bapak yang umur 55 jiwanya masih muda, pakai Odyssey oke. Dan mobil ini bisa dimodif, diganti velg, diganti apa, kece dia. Saya pikir seperti itu kurang lebihnya. Terus masalah pajak, saya lupa jelaskan, pajaknya mobil ini alhamdulillah di Jawa Timur, saya ngomong di Jawa Timur ya, tahun kemarin 4.100.000, apa 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah. Tahun ini 3.050.000 kalau nggak salah, ya sekitar 3,1 lah. Artinya sekarang ya diturunkan. Kalau pajak 3 jutaan untuk mobil gini kan ya mahal, tapi no problem, masih standar lah. Honda aja saya pajaknya 2,4 kok kan gitu, yang tahun 2005 gitu di sini. Oke, saya pikir sudah cukup apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang salah, ada yang menyinggung perasaan Anda, ada yang kurang pendapat. Kita menerima kritik dan saran dengan cara yang sopan. Di sini saya belajar, kita sama-sama belajar karena tidak ada orang yang pintar sak kabehan itu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.